Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun keladi. Cakep itu baru biasa semangat. Daun salam daun keladi. Yang jawab salam saya doakan putra putri yang pandai mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi merantau ke Timur Cili, singgah sejenak di masjid ini. Sungguh berdebar rasa di hati melihat ibu-ibu cantik-cantik di malam hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tentu yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Tawakal yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, serta yang sama-sama kita banggakan Bapak dan Ibu yang ikut putri kita yang mereka hadir di masjid ini. Mereka lah Bapak Ibu yang akan meneruskan daripada perjuangan kita, yang akan mengisi nantinya di masjid yang kita cintai ini. 20 sampai 30 tahun yang akan datang, maka bisa jadi Bapak Ibu bukan wajah Bapak Ibu lagi yang ada di sini, tapi siapa? Muda putri kita yang mereka hadir di masjid yang kita cintai ini. Terus Ustaz, kalau kami tidak ada di sini, siapa yang isi Ustaz? Tetap saya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka putra-putri kita ketika mereka ada salat di dalam masjid, maka terberulah dengan teguran yang penting. Kenapa? Karena mereka lah yang akan membagikan kita nanti. Maka hal yang pertama Bapak Ibu adalah ucapan rasa syukur kita. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur Bapak Ibu, karena kenikmatannya tak mampu diukur oleh ahli insinyur, apalagi oleh nafsu diukur. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, kenikmatannya tak mampu diukur oleh ahli insinyur, apalagi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, karena kasihnya Bapak Ibu kita bisa berjalan melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Karena tidak semua orang, tak semua orang mampu hidup untuk melaksanakan ibadah sholat, baik itu isya maupun tarawih. Betul? Apa buktinya Ustaz? Buktinya satu Raja Lobong tidak ada di Masjid Tawakal. Itu buktinya apa? Buktinya tak semua orang mampu hidup di masjid ini. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, karena kasih sayangnya Allah kepada Bapak dan Ibu, Allah masih berikan kita kenikmatan, Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita nafas sampai dengan hari ini. Ada yang hari ini dari nafas sama Allah bayar? Ada yang bayar sama Allah? Tidak gratis sama Allah. Coba kita lihat saudara kita yang ada di masjid dengan manusia kita bayar, dan dengan Allah kita tak bayar. Allah minta apa? Allah cuma minta kita takwa sama Allah dan berikan Bapak Ibu sendiri untuk kita di sini. Maka Allah panggil kita di setiap waktu kita untuk apa? Untuk daripada menyelesaikan problem dalam hidup.
Yang kedua, selalu berbingkai salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad junjungan alam suri kaum umat manusia, seorang nabi yang masih ingat terhadap umatnya di akhir hayatnya. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka salah satu cirinya sering menyebut namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada hari ini tentunya di malam ini masih semangat Ibu? Masih semangat Ibu. Kita di bulan yang penuh agung, bulan yang di dalamnya penuh kemuliaan. Kita tahu Pak, besi itu kuat, besi itu keras. Tapi sekuat-kuatnya besi, sehebat-hebatnya besi, bisa dicairkan oleh api, betul? Kita tahu api itu kuat, tapi sekuat-kuatnya api, sehebat-hebatnya api, bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat Bapak Ibu, tapi angin bisa dihalangi oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi berapa banyak Bapak Ibu gunung yang bisa ditelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi berapa banyak manusia yang bisa dikalahkan oleh nafsu. Nafsu itu pun kuat Bapak Ibu, tapi nafsu bisa dikalahkan oleh iman. Iman yang paling berapa? Iman yang paling kuat. Maka imanlah yang paling penting. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit Bapak Ibu dengan sampai ada kita sedikit berbicara tentang meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang iman. Biasanya setelah sholat ada Allah taj'alna min ibadika. Ya Allah, jadikanlah iman kami ini yang kuat, jadikanlah iman kami ini sempurna. Jadi kita tidak minta banyaknya harta, panjangnya gelar, tingginya jabatan, tapi yang kita minta adalah Allahumma ja'alna min ibadika. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, sempurnakanlah iman kami. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa itu? Di dalam kitab Ma'ruf Intiqad ila al-Hadi ila al-Syadid Rasyad, karena Sayyidul Ulama Al-Marwazi beliau menyatakan bahwa iman itu Bapak Ibu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa amrun bil janan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi namun iman itu Pak selalu kita ucapkan, harus jadi di dalam hati kita, dan kemudian kita amalkan dalam tindakan kita. Insya Allah kalau iman kita kuat, iman kita sempurna, apa-apa yang Allah perintahkan kita akan menjalankannya. Dan sebaliknya apa-apa yang Allah larang dan Allah haramkan, maka kita dapat menjauhinya dan meninggalkannya. Maka dalam hal ini pantaslah jika Allah ketika menyampaikan perintah berkuasa tidak mengingat ya ayyuhan nas, tapi Allah mulai dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Kita dipanggil wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin kepadaku. Maka Allah dipanggil. Kenapa tidak menggunakan ya ayyuhan nas? Karena tidak semua manusia mampu berkuasa. Tak semua orang mampu berkuasa, tapi setiap yang beriman pasti mampu.
berpuasa. Jadi puasa itu bukan masalah sehat-sehatan badan, bukan masalah kuat-kuatan otot, bukan masalah besar-besar badan, tapi puasa itu tentang seberapa kuat iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah apa yang Allah perintahkan mampu kita jalankan. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana sih untuk kita meningkatkan iman kita? Yang pertama, Bapak Ibu membaca dan menghayati Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat. Untuk apa datang? Memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Maka yuk sama-sama kita dekat-dekat dengan Al-Quran, karena orang yang dekat